Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Niki nderekaken tuh ngikuti yang diinginkan Abi Quraisy. Terima kasih Pak Nazar karena sudah jenengan bingung semua. Jadi kalau jenengan ingin Islam legal formal ya ikut Pak Nazar karena Menteri Agama itu yang ngatur Islam secara legal formal. Kalau ikut saya berarti ya ilegal. Saya tadi guyon sama Pak Quraisy, menantunya itu bangga karena mertuanya bisa maksa Gus Bak datang ke sini. Begini ya, jadi neladani Rasulullah itu yang gampang-gampang saja. Nabi itu dalam keseharian itu biasa sekali, tapi hasilnya luar biasa. Kalau jenengan semua memang benar-benar biasa itu. Nah itu juga bagus karena nggak ingin nyaingi apa Nabi. Itu Mbah Mun guru saya sering bilang, Islam tuh nggak pernah trauma sama orang kayak jenengan. Traumanya itu sama orang khusyuk, orang bener, itu bikin trauma Islam itu. Karena yang ngaku Nabi, yang aneh-aneh itu yang kayak Nabi mesti yang khusyuk-khusyuk. Yang kayak jenengan tuh mesti tidak bisa. Karena untuk jadi kiai saja orang nggak percaya, apalagi jadi Nabi itu. Jadi maka bersyukurlah karena Anda tidak mungkin mengaku sebagai Nabi apa? Palsu. Karena untuk jadi kiai saja orang nggak percaya. Saya tadi pagi saya setiap kesini itu mesti ngaji dulu di Begi. Jadi setahun itu pasti sudah lebih dari 3 kali. Bedanya nggak ketemu jenengan. Begini, saya tadi ngaji sama bareng-bareng Pak TGB. Beliau baca Itkon, saya baca Al-Muhaddam. Ini saya cerita yang ringan-ringan. Sekarang kan baru rame misalnya ajaran akhlak. Allah sendiri itu kalau boleh dibahasakan itu paling berakhlak. Saya beri sekian contoh betapa Allah itu sangat menata tata krama. Kata Allah, saya ini Tuhan. Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman. Kedoliman itu saya larang, bukan pada kalian saja. Saya sendiri melarang diri saya berlaku apa? Dolim. Terus Allah diceritakan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, Innallaha hayyun karim. Allah itu pemalu. Jadi malu, ini ada Pak Lukman Hakim, malu kalau ada orang mengangkat tangan kemudian nggak diijabahi. Saya malu, orang itu sudah ngangkat tangannya, sudah gini kok enggak saya kasih. Terus contoh lagi, ketika Anda merasa aktor pemberi sedekah, aktor apa, itu Allah mengistilahkan dirinya itu mangdalladzi yuqridu waha qardan hasana. Siapa yang mau menghutangi saya? Ini Allah zat pemilik langit bumi yang punya semuanya, tapi mengistilahkan dirinya siapa yang mau menghutangi saya, siapa yang mau menolong saya, intan surwa yansurkum. Sehingga posisi adab ini yang dipakai di pesantren, di semua tradisi kita. Saya kalau merasa di sebagai narasumber mungkin saya tidak mau ngisi karena itu jumawa. Tapi kalau merasa disuruh menantunya Pak Quraisy, Mas Fikri tadi, itu berakhlak sekali itu. Seorang Gus Bah disuruh sama Fikri Segaf. Oh itu berakhlak sekali itu. Yang nyuruh yang nggak berakhlak itu. Ya Pak Alwi siap itu, keponakan antum itu yang nggak berakhlak itu. Jadi dulu Islam itu segampang itu. Di kitab Bukhari diterangkan. Nanti saya berdoa sama Allah supaya nanti ada isyarah supaya berhenti, jadi nggak lama-lama nanti. Nabi itu nggak jaga image, Nabi itu pernah jalan-jalan. Kebetulan saat itu mau haji. Itu dicegat sama perempuan, Imra'atun bin Khusam. Itu ceritanya semuanya seputar manusia. Imra'atun bin Khusam ini cantik sekali. Kendali untanya Nabi dipegang terus. Kata Imra'atun bin Khusam, ya Rasulullah, Inna faridatahu ala ibadi adrokat abi syekhon kabiron. Nah ini saya menunjukkan apal bukan karena saya pinter, bukan, tapi memang pinter bener, maksudnya bukan. Karena kenapa saya nyebutkan Arabnya bukan apa? Karena nanti bisa dikoreksi Pak Quraisy kalau salah terjemah atau salah arti. Dan saya mohon doa jenengan ini Mas Lukman Hakim supaya jadi kiai. Abahnya tuh kiai, saya tuh ngefans sama abahnya. Saya sering baca soroh kata, makanya saya tagih.
Jadi malah ngarang bahasa Indonesia. Abahnya itu kalau ngarang bahasa Arab. Kayaknya jaga sopan. Kalau nyanyi abahnya kan nggak sopan, makanya terus dibawa. Itu ya bagian dari Islam juga. Saya pernah ditegur sama murid-muridnya Mbah Mun, Gus, kamu itu ngaji kayak saya, maksimal takrib. Kenapa? Kalau saya ngaji Wahab, kayak Mbah Mun, tidak sopan namanya. Di bawahnya saja biar tetap apa? Sopan. Teman saya itu ngilhami saya sampai sekarang, bilang gini, Gus nanti jangan terlalu soleh ya, biar surganya sama saya katanya. Kalau terlalu soleh nanti surganya sama Mbah Mun, apalagi sama Rasulullah sungkan, gak iso ngopi-ngopi. Itu guyon tapi tak angen-angen bener. Ya jadi jangan bayangkan di surga sama Rasulullah sungkan teman. Zaman kan sudah capek sholat subuh, toh kan ingin nggak subuh? Karena surga. Zaman kan mau poligami aja takut istri nanti kan bidadarinya banyak. Kalau ada Nabi sungkan. Dan nanti sama saya aja di pinggir-pinggir yang enggak. Supaya enggak apa? Tapi kalau amal pas-pasan, kuotanya tidak cukup, langsung neraka, itu resikonya. Karena pas, sekali enggak cukup, neraka. Makanya kuotanya lebih, tapi surganya yang apa? Biasa aja. Imra'atun min Khosam itu cantik. Nabi pas itu dionta Ardafa Al-Fadl bin Abbas. Fadl bin Abbas ini sepupunya Nabi. Fadl masih muda, masih ganteng muda. Terus fanadharul Fadl ilaiha wa nadharat ilaihi. Nah ini cerita betapa Nabi sebagai pengajar itu manusiawi sekali. Terus falau wa Rasulullah unukal Fadl. Nabi cara sekarang memalingkan Fadl supaya agak ngelihat perempuan ini. Imra'atun min Khosam. Pas Nabi lawa mungkin agak keras, Abbasnya tersinggung. Lawaita ibna amik, gimana kamu sama sepupu kok gitu? Kata Nabi, ini Fadl ingin melihat Imra'atun min Khosam tadi, gadis dari Khosam. Nah ini supaya sama ngerti, jangan bayangkan Nabi itu terus orang kalau mau tanya kok di jalan nggak sopan, nggak berakhlak gitu. Ya biasa aja dijawab ya di jalan itu. Yang tanya juga agak sowan dulu enggak, ya di saja. Nah sekarang beberapa ustadz itu kalau ada orang tanya disuruh ke rumah, ternyata ustadznya masih belajar dulu. Itu enggak urusan sopan, ilmunya enggak cukup, kalau jawab langsung tuh enggak cukup. Terus dikemas sopan, enggak sopan tanya di jalan, di rumah. Pertanyaannya kasih dulu, ternyata belajar dulu. Oh itu benar-benar ustadz enggak sopan itu. Kan enggak efisien, enggak apa? Ini cerita di Sahih Bukhari. Inna faridatallahi ala ibadi adrakat abi syekhon kabiran la yastati'u ayasbuta ala rokhila wa fi riwayatin ayastamsika ala rokhila. Afa ahujju anhu. Bapak saya itu tidak kuat haji. Dan sekarang haji sudah wajib. Ini gimana? Apa saya perlu hajikan? Itu awal ada haji niabah. Kalau di masyarakat disebut kaji amanah. Jadi kaji amanah itu tidak nunggu meninggal, orang stroke, nggak mungkin haji itu sudah bisa dikajikan apa? Aman. Saya itu punya teman kurang ajar sekali Pak Kures. Saking kurang ajarnya bapaknya itu hidup. Bapak kamu kajikan plus, mahal kok kaji plus, masih 400 juta. Nunggu meninggal saja kaji amanah 10 juta cukup. Wah kurang ajar betul itu. Sudah gitu masih bilang, malah infonya Gus, kalau orang Madura berani 4 juta katanya. Wah ngawur betul kamu itu katanya. Itu berkahnya orang tadi, gadis tadi tanya sama Nabi itu akhirnya haji makdub itu 2. Ini saya ngomong fikih supaya aman ngerti fikih. 1 amanat anil mayyit karena memang sudah tidak bisa haji. 2 amanat anil makdub. Kalau di fikih disebut haji apa? Amanat dari makdub. Orang hidup tapi nggak mampu apa? Haji. Terus saya bilang sama tadi yang agak kurang ajar tadi. Ya kurang ajar betul maksudnya. Sini, bapak kamu biar memutuskan haji sekarang meskipun stroke masih bisa ngomong, masih Gus, masih ingat hartanya masih Gus. Suruh haji sekarang, di makdub sekarang. Pak, jenengan harus haji karena mampu, tapi itu enggak iso amanah Pak. Ternyata amanah kalau masih hidup itu mahal, jual Innova. Walhasil terus sudah dihajikan amanah, orang itu meninggal. Mendingan mati Gus, murah, tadi masih mahal. Terus saya bilang gini, nah ini saya ngomong fikih biar Mas Fikri itu nggak salah lah, milih dewan pakar saya itu nggak salah, memang kayaknya memang kredibel ini. Saya sudah pamit sama Abi Kures,
Itu di Sajaratul Ma'arif ada babu dzikri manaqiban nafsi, babu dzikri rajuli manaqiban nafsi. Bab seseorang itu boleh menyebut kelebihan dirinya kalau itu untuk kepentingan umat. Buktinya Nabi Yusuf ngendikan inni hafidun alim, urusan keuangan pasrahkan saya, inni hafidun alim. Dan semua nabi mesti ngendikan inni lakum nasihun amin, saya ini orang yang punya niat baik. Jadi kata bapak saya kalau didik saya, tawadhu haram zaman akhir. Kenapa? Karena itu bentuk gak tanggung jawab. Disuruh mimpin negara gak mau, ngimami masjid gak mau, disuruh mulang gak mau. Ternyata karena gak mau tanggung jawab. Jadi tawadhu sama gak tanggung jawab itu bedanya sedikit. Taman tawadhu apa gak tanggung jawab? Iya kan banyak orang tuh gak berani nyai. Wah saya dereng sakit gini, tapi komen. Kacau itu. Saya teruskan. Sehingga dulu yang dialami Nabi itu ya biasa. Sampai di Bukhari dibabkan berkali-kali. Babul futya fit thoriq. Bab Nabi itu biasa ngasih fatwa di jalan. Ada lagi dibabkan babu hajjil mar'ati anir rojuli. Biasanya di fikih itu kan pola ibadah lelaki sama perempuan kan beda. Tapi di bab haji niyabah, ini ada Buya Aksin Sakho. Itu perempuan boleh menghajikan bapaknya, makanya diulang lagi babu hajjil mar'ati anir rojuli, bab perempuan menghajikan lelaki. Kayak apa luar biasanya Nabi. Jadi Nabi itu kesehariannya biasa. Makanya Anda tidak usah khawatir misalnya di pesantren atau di komunitas Jawa atau di komunitas orang Timur, orang Indonesia. Mendidik akhlak, takut itu terlalu apa itu gak usah khawatir. Allah sendiri itu yang paling sopan. Sampai bilang untuk dirinya sendiri, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Kataba itu mengharuskan, Allah itu mengharuskan dirinya untuk berbuat kasih sayang. Coba orang diwajib-wajibkan itu kan berat. Kayak sampean tak suruh-suruh itu kan berat. Tapi Allah menyuruh dirinya, aujaba ala nafsih, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Makanya saya kalau baca Quran tuh sering nangis. Cara boleh dibahasakan tuh sekesatria itu Allah ngelola alam raya ini. Makanya dulu tuh banyak ulama itu pede. Saya tadi jagungan sama Pak Kures. Ulama dulu tuh pede. Kalau mau mati itu senengnya minta ampun, seneng sekali. Nggak kayak jenengan, hidup gak berani, mati ya gak berani itu, wah itu kacau itu. Mati itu dulu, ini cerita orang dulu. Kenapa ada tarian Jalaluddin Ar-Rumi, tarian kematian, tapi tidak usah ditiru, nanti dianggap aliran sesat. Karena di Indonesia itu kalau aneh-aneh terus bisa di-SK aliran sesat. Meskipun Pak Menteri tadi sudah pulang, tapi kalau tahu sampean sesat langsung dikasih itu. Itu Jalaluddin Rumi, pas mau meninggal itu santri-santrinya nangis. Terus kata beliau, kamu harusnya nggak usah nangis, kamu harusnya seneng. Kamu punya guru yang sekarang mau ketemu sama yang sangat dicintai. Kamu itu santri bodoh betul, gurunya mau ketemu yang dicintai kok kamu nangis. Ayo, tertawa semua. Tapi kalau kamu praktekkan, di Bengkolang orang banyak kamu. Itu akhirnya santrinya senang gurunya. Alhamdulillah, guruku meh mati, alhamdulillah. Tapi dilihat kematian adalah awal ketemu yang dicintai. Lah begitu itu ya bersanad. Ketika Bilal, Sayyidina Bilal itu mau meninggal, itu orang sekelilingnya nangis. Beliau ya marah, jangan nangis. Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hisbah. Besok saya ini mau ketemu Rasulullah Muhammad. Kamu gak usah nangis. Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hisbah. Tapi mereka mengajarkan kebenaran itu rileks. Ya mengajarkan kebenaran itu rileks. Ini cerita sunnah Rasul yang mudah kita tiru. Sama nggak usah bayangkan jadi kiai sufi terus terkenal wali repot. Bisa kiamat kalau yang jadi wali sampean itu. Saya keberatan, betul keberatan. Mungkin Pak Kures nggak apa-apa. Orang sepuh itu biasanya legowo, gak apa-apa yang wali itu. Saya yang komplain. Nggak terima saya. Karena nggak lewat saya, kalau lewat saya lewat orang dalam. Dulu Nabi Ibrahim itu pernah ingin umur tua. Allahumma rzuqni umran tawilan itu. Ini cerita kalau Allah itu ngelola agama ini ya seni, nggak terlalu serius. Sama Allah itu nggak dijawab. Ada orang sepuh
Sowan ke Nabi Ibrahim dikasih anggur. Ketika dimakan dikunyah keluar lagi, ngalir lagi. Ketika dikunyah ngalir lagi keluar. Orangnya sepuh. Nabi Ibrahim langsung masuk kamar. Ya Allah, ini engkau nyindir saya. Hem kena nganti tuwek, ya senasib ngono iku. Akhirnya, ya Allah, doa tadi enggak jadi gitu. Artinya segampang itu Allah jawab. Pernah Nabi Ibrahim itu didatangi malakul maut. Saya pernah cerita ini. Israel datang ke Ibrahim. Saya disuruh nyabut nyawa kamu. Nabi Ibrahim kan GR. Ya beliau kan Khalilur Rahman, makanya marah dia. Enggak mungkin, Allah enggak menginfo dulu sama saya. Kalau kamu mau cabut saya, kamu ngawur Israel. Makanya kalau kamu bisa ngawurkan Israel itu sanadnya sampai Nabi Ibrahim itu. Kalau berani. Ngawur kamu. Saya enggak dikasih info dulu. Hal ra'aita habiban yumitu habibah. Masa ada kekasih bunuh yang dikasih, ini enggak benar. Logika kamu enggak benar. Wah Israel kan enggak bisa debat ya. Enggak pernah kuliah, enggak pernah munakosah dia. Datang lagi, sowan ke Allah, ya Allah. Kata Nabi Ibrahim, kata Khaliluka, hal ra'aita habiban yumitu habibah. Masa kekasih bunuh yang dikasihin? Karena Ibrahim gelarnya kan Khalilur Rahman, apa Khalilur Rahman. Terus sama Allah, kamu bilang gini Israel kan nggak bisa mikir. Makanya ada orang itu ngeluh itu, Gus bapak saya pas di sawah kok mati. Gue Israel itu biarin sampai rumah dulu, kenapa? Pas di sawah mati, di pematang sawah itu belum mati itu cerita ke saya, Gus Israel itu kasih tahu tuh, masa kan bisa bunuh di rumah kan bisa. Sembrono betul itu. Terus saya bilang sebetulnya ada, teori itu ada, tapi harus jadi nabi dulu. Masalahnya sekarang nabi sudah apa? Ditutup. Sebetulnya bisa kata saya itu. Terus akhirnya Ibrahim ini apa? Israel dikasih tahu sama Allah. Bilang ke Ibrahim, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Dibalik logikanya. Ya Mas Lukman ya, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Masa ada kekasih tidak siap ketemu yang dikasih. Katanya kamu tuh kekasih Allah, masa ketemu tidak berani katanya. Oh, ketika langsung Nabi Ibrahim marhaban, oh ya gitu. Masalahnya Anda tidak kekasih Allah. Makanya jangan mati dulu. Nunggu di ACC jadi apa? Kekasih. Nanti baru mati. Jadi intinya beragama itu rileks, ada diskusi, ada somasi, ada komplain. Enggak apa-apa. Yang penting ini karena merasa nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi itu paling senang sama orang-orang desa itu. Saya ini meskipun banyak baca kitab, tapi sudah memutuskan Islam saya itu gaya Arabi, gaya orang-orang kampung sing badawa-badawa itu enggak priayi lah. Karena yang masuk surga awalan itu yang orang-orang enggak priayi itu. Karena malaikat repot tuh kalau ngadepi orang-orang enggak priayi ini. Saya pernah ada guru, ini betul ini kisah nyata, ada guru mau dipidanakan gara-gara buka tes SD loh Pak Kures, kan sudah disegel. Sama dia dibocorkan supaya santrinya lulus semua, SD-nya lulus semua. Kan dikomplain mau dipidanakan. Ya karena saya di daerah saya kan ketua suku lah termasuk itu. Walhasil musyawarah sudah sowan Gus Bak dulu. Ternyata dalilnya tuh ngawur betul. Gus, enggak apa-apa ya, buka gini enggak apa-apa. Kenapa enggak apa-apa? Ujian mungkar nakir dibuka kiai-kiai aja enggak apa-apa, apalagi ini ujian. Ujian mungkar nakir kan sudah dibuka, marah buka. Masa ujian SD gak boleh? Wah, kepala sekolahnya kan pusing. Jangan Gus, jangan diturutin, ini kacau. Ya saya bilang akhirnya, ya masalahnya kepala sekolah sama polisi itu tidak mungkar nakir. Jadi ya beda. Gitu Gus ya tak kira sama Gus. Dari ujiannya mungkar nakir saja bisa dibuka, bisa dibocorin. Masa ujian SD tidak boleh katanya. Makanya repot, kena orang-orang kayak gitu tuh repot. Nah orang Arabi itu logikanya seperti itu. Tapi jangan ditiru ya, tadi yang di Indonesia enggak boleh tetap kalau bisa di penjara kamu. Sudah miskin di penjara repot nanti. Sudah repot nanti. Ya kalau kaya kan agak bisa gimana gitu. Kalau miskin kan agak susah itu.
Ya agak gimana ya, agak gimana-mana pokoknya kalau itu segampang itu. Ada orang Arabi tadi saya jagungan sama Pak Kores. Tanya sama Allah, Rasul, ya Rasulullah, man tawalla hisabi, nanti yang ngurusi hisab saya itu siapa? Kata Nabi, Allah. Allah binafsi, Allah sendiri yang menghisab, bukan malaikat, bukan. Iya, jadi. Orang Arabi itu fawalla, orang itu langsung, ya sudah Nabi saya mau pulang, sambil tertawa-tawa. Sama Nabi dipanggil, weh Arabi, kenapa kamu tertawa-tawa? Jawabnya lucu, kenangan saya dengan Allah di dunia itu baik-baik saja, maka nanti di akhirat juga baik-baik saja. Kalau sama malaikat saya tidak punya kenangan. Loh itu Nabi komentar itu lucu. Fakuhal Arabi, kamu pinter yo gitu. Makanya kamu harus yakin kalau nanti ketemu Allah itu baik-baik. Buktinya kita di dunia tanpa prestasi ya baik-baik saja. Kita penuh problem, Allah ya baik-baik saja. Kok enggak terus, makhluk tanpa ada gunanya keluar dari bumiku ya. Nah itu penting. Jadi Allah itu suka. Makanya ada hadis ana indadzoni abdibi. Saya ini terserah cara pandang hamba. Ini yang terakhir meskipun belum disemprit Pak Kures. Sudah dapat izin. Di kitab Ihya, saya berkali-kali cerita ini. Kitab Ihya itu meskipun hadisnya banyak yang nyoal, tapi kitab itu kitab keramat. Makanya ada pensara Ihya namanya Sayyid Zabidi itu. Beliau sering ngendikan hadal hadis min haisul matnu dhaif, lakinnahu masyhurun wa yu'adituhu fil makna al ahadits as-shahihah. Jadi intinya itu hadis ini secara teks memang masalah, tapi secara makna dikuatkan oleh sekian riwayat-riwayat yang apa? Shahihah. Jadi yang dhaifnya itu hanya min haisul lafdu atau hadal lafdu bi ini masalah, tapi min haisul makna itu enggak masalah. Ada orang itu sudah di neraka 2, dipanggil sama Allah ke surga. Allah itu tanyanya unik. Ini di terakhir kitab Ihya di kitab Ar-Raja. Gimana rasanya di neraka? Karena di neraka ditanya sama Allah. Wah, enggak enak Gusti. Kami tanya, lah kamu gimana di neraka? Wah, enggak enak Gusti. Sudah diborgol, dibakar api, pokoknya enggak enak Gusti. Terus yang satu disuruh, ya sudah kembali lagi ke neraka. Itu lari semangatnya minta ampun, lari ke neraka, semuanya minta ampun. Marhaban ya Allah, ya sudah lari ke neraka. Lah Allah kan derek. Wih kok semangat gitu. Terus dipanggil sama Allah, kenapa kamu semangat masuk neraka? Karena ini perintah engkau. Saya sampai masuk neraka itu gara-gara kalau engkau perintah tidak pernah nurut. Makanya kali ini saya nurut. Lari ke neraka. Ya sekaligus ini ijazah. Nanti kalau disuruh ke neraka lari sekencang saya ini sudah trauma, sudah nyesal karena dulu ketika engkau perintah saya tidak pernah nurut. Makanya saya semangat gitu, nurut karena ini perintah jenengan. Terus pas lari kencang neraka sama Allah dipanggil lagi. Ya sudah kamu anak baik, di sini aja. Nah khawatir saya nanti kalau kamu lari ke neraka sama Allah dibiarin. Nah itu enggak tahu saya ini. Tapi berkahnya ngaji ini, kamu husnudzon saja. Nanti dipanggil apa? Woi anak baik, tak suruh langsung apa? Langsung lari. Itu cerita di Ihya. Yang kedua, yang satu agak bandel. Ayo kamu kembali lagi ke neraka. Kamu kan penghuni neraka. Diam saja. Terus kenapa kamu diam? Teman kamu lari kok kamu diam? Saya itu yakin ketika engkau memanggil saya ke surga itu tidak akan lagi mengeluarkan dari surga. Itu keyakinan saya. Tadi GR. Terus sama apa? Ya sudah. Ana indadzoni abdibi. Jadi dua-duanya itu benar. Jadi segampang itu beragama. Nanti di akhirat gak ada komentator, gak ada analis, gak ada aman. Jadi gak bisa kamu menganalisis Allah. Nanti mau apa ya? Gak bisa. Apalagi masuk TV, gak bisa. Jadi hubungan dengan Allah itu segampang itu. Nah saking gampangnya hubungan dengan Allah itu Nabi pernah bikin MOU sama Allah. Dan itu yang dipakai seluruh kiai di seluruh dunia. Di semua kitab. Ya Allah, manusia itu kan tempat salah dan lupa. Bu ya Allah, jangan langsung menghisap kalau ada manusia salah dan lupa. Loh itu sama Allah diturutin. Makanya Nabi ngendikan uqtitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Di antara yang disebut tuh khawatimu suratil Baqarah. Coba kita ini disuruh Nabi dan dilegalkan Allah. Enggak terima menteri agama, yang legalkan Allah Subhanahu wa taala ini.
Disuruh berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Coba. Doa itu kan agak ngawur sebetulnya. Masa lupa atau salah minta dimaklumi. Coba kalau sampean punya manajer di kantor, Pak, kapan-kapan kalau datanya tak tumpahin teh maklumi ya. Oh, langsung di PHK kamu. Kapan-kapan kalau Bapak manggil dan saya lupa nggak datang, maklumi Pak ya. Oh, PHK. Tapi ini satu doa yang disahkan Allah, disuruh berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah, jangan kasih sanksi kami ketika kami salah atau lupa. Terus qala na'am, Allah ngendikan na'am ya. Coba kalau Allah pakai teori semua kesalahan kita disanksi langsung, nggak ada manusia di bumi, sudah habis semua. Wong khotib Jum'ah kelihatannya ibadah tapi nyindir tanggane. Kan yo repot. Orang sering itikaf di masjid, ternyata baru masalah dengan istrinya. Semuanya masalah. Ngustad kadang ya profesi lain nggak pernah prospek terus profesi ustad. Repot semua. Ada yang tidak ngustad, sok-sokan ikhlas bertani, ternyata nggak pernah ngajar. Akhirnya satu kampung bodoh semua. Semuanya masalah. Dan kita diberi fasilitas Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kayak apa baiknya hadatin? Makanya belum ada kata yang ngarang Hikam Ibnu Athaillah sekarang, enggak ada sebaik Allah. Kalau orang lain maklumi kamu karena enggak tahu borok kamu, tapi Allah ini tahu borok kamu, tahu salah kamu tapi tetap maklumi. Makanya mas sohibaka man sohibaka wawa bi'ibika alim. Ini enggak ada yang nemani kamu, tahu aib kamu sebaik Allah. Makanya kitab Hikam itu ada kata-kata yang bagus. Innama akromaka jamilu satri. Ketika kamu terhormat itu sebetulnya saking pandai-pandainya Allah menutupi aib kamu. Coba misalnya rata-rata ini bapak-bapak, ibu-ibu nikah sama perempuan itu pilihan terakhir apa pilihan sejati? Terakhir kan? Coba itu kalau direkam, saya sebetulnya cinta ini, tapi nggak dapat ya dapatnya. Terus itu terekam, kayak apa prahara keluarga itu? Saya sebetulnya ingin ini, tapi nggak kesampaian, akhirnya sedapatnya. Istri kamu ya ada rekaman gitu, mertua kamu ya punya rekaman itu. Sebenarnya saya nggak suka sama mantu ini, tapi berkali-kali ikhtiar dapatnya ini. Coba kalau orang Indonesia mulai zaman Pak Karno sampai sekarang terekam. Wah, melihat Swiss atau Finlandia, negara semakmur itu, nyesal jadi orang Indonesia. Wah, bisa langsung dicabut tuh paspor kamu. Jadi semua kebaikan yang kita nikmati sebetulnya innama akromaka jamilu satri. Kita ini begitu terhormat karena baiknya Allah menutupi aib kita. Coba kalau aib kita dibuka, cara diskusi kita, logika kita dibuka. Ya contoh gampang suami istri. Rata-rata orang nikah itu pilihan terakhir apa pilihan sejati? Loh, jujur semua. Nggak, ini istri kamu udah datang, tenang saja. Semua perilaku sosial kita mesti begitu. Makanya innama akromaka jamilu satri. Makanya doa-doa kita mustur aurati wa amin rawati. Lah terus kitab Hikam mengajari kita begini. Ajhalun nas mantaraka yaqina ma indah lidhonni ma indan nas. Bodoh-bodohnya orang itu yang meninggalkan keyakinan dirinya karena dia tahu betul tidak sesoleh itu. Hanya karena pencitraan atau komentar orang banyak. Misalnya gini, saya seorang ustadz. Mungkin orang lain ngira kan ustadz itu bersih, steril gini-gini. Padahal si ustadz ini ngerti dia punya masa lalu, dia tidak maksum, dia tidak nabi. Harusnya dia itu lebih berkeyakinan tentang apa yang pernah dialami sehingga dia tetap sopan, tetap menghormati orang. Jangan menurut persangkaan orang banyak yang anggap dia itu bersih. Jadi misalnya gini, Anda dosen di IAIN atau UIN atau di pondok atau di kampus apa saja. Atau Anda menteri, ada presiden, siapa saja. Sebetulnya kan setelah kita jadi dosen mungkin kita ngomong, ngajar itu ibadah, mencerdaskan bangsa gini-gini. Ternyata mungkin Anda ini cita-citanya itu jadi pengusaha. Berhubung gagal daftar jadi dosen. Banyak tuh teman-teman saya yang jadi ustadz. Gus, aku bisnis bolak-balik gak kasil Gus, jadi ustadz malah jadi kiai. Kalau itu dibuka Allah semua habis.
Misalnya keluarnya menteri, wah ra enak jadi menteri, ditegur-tegur tok mbek presiden. Kalau itu direkam, wong saya ini cerita saya terakhir. Saya itu pernah ketemu Kiai sepuh Pak Kures, sepuh sekali, temannya Bapak. Datang ke saya, agak kacau betul ini, mentang-mentang temannya Bapak sama saya itu enggak bosok. Saya tetap cium tangan temannya Bapak. Pas rame-ramenya MUI ngaramkan rokok itu. Gus, saya ini mau tanya jenengan, kalau jenengan jawab haram tak lawan. Waduh. Kalau jawab haram tak lawan katanya. Kalau jawab halal tak ikuti katanya. Yang saya senang dari cerita dua kiai sepuh ini begini. Saya ini kiai sepuh, Gus. Saya ini hiburan saya itu rokok. Rokok di pojok musola. Habis maghrib sampai jam 10. Kalau istri sudah tenang, enggak berontak baru pulang gitu. Karena kalau belum ngantuk itu bawaannya ngomel kan. Ini yang cerita dua orang ini. Jadi hiburan saya itu rokok sama teman-teman musola. Tapi sekarang rokok diharamkan. Tolong kasih tahu MUI, Gus. Raro rasanya jadi kiai katanya. Kalau orang awam hiburan kan bisa lihat dangdut katanya, bisa saweran. Saya ini kan kiai, Gus, gak pantas. Hiburannya hanya rokok. Gitu aja kok diharamkan. Ya sudah bah, halal kata saya. Oh itu senengnya bukan main. Setelah itu kemana-mana bilang, kata Gus Pak halal ke waduh. Alasannya itu hiburannya katanya. Jadi saya semenjak jadi kiai itu ya sering dapat orderan fikih itu. Ya maksud saya beragama itu mudah. Yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi ana intadoni abdibi. Makanya sampean harus yang seneng, yang ceria. Karena ini untuk ngelawan setan. Setan itu suka kalau orang Islam itu susah, kemudian menyalahkan agama ini, menyalahkan sistem alam raya ini sehingga tidak ridho dengan kodok qadar. Makanya disebut innaman najwa minasyaitoni liyahzunal ladzina amanu. Jadi kalau pikiran yang ngajak susah itu minasyaiton. Berarti yang ngajak seneng itu minallah. Makanya saya ini ustadz beneran ini karena ngajak orang seneng gitu. Kalau yang ngajak susah itu masalah itu. Wong jelas di Quran la tahzan, jangan susah. Enggak ada di Quran la tafrah itu enggak ada. Yang ada qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Ya saya pernah dikomplain sama kiai-kiai yang khusuk-khusuk Pak Kores. Gus ini nanti kalau maghrur orang gara-gara ngaji jenengan isane seneng tok terus tahu susah. Terus saya bilang masalahnya apa? Kalau enggak tahu susah sampai akhirat kan bagus kata saya. Terus tapi terus saya enake dhewe fasik. Oh nak fasik wis asli sedurunge ngaji aku wis fasik. Kok nyala-nyalain saya kata saya. Nah ini penting ya supaya jenengan itu beragama itu rileks nyaman karena Allah itu suka sekali menghitung nikmatnya itu suka. Dulu ada orang Arabi datang ke Nabi itu gak punya apa-apa. Terus tanya, ya Rasulullah engkau menyuruh saya syukur, saya ini gak punya apa-apa, nyukuri apa? Istri gak punya, harta gak punya, semuanya gak punya, saya nyukuri apa? Nabi itu ngelihat sandalnya di padang pasir kan panas. Lah itu 2 sandal kamu, kalau kamu gak punya ini panas. Oh iya ya Gusti, alhamdulillah. Hanya punya sandal itu. Ya kayak sampean itu kan ceria, punya nekat saja cukup lah. Kenapa seneng? Gak usah alasan, nekat saja pokoknya penting. Ya jadi sekaligus ijazah, jadi yang dihitung apa itu alam nasroh, hati lapang. Terus kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika. Bapak saya itu paling sering mensyariatkan seneng. Kalau pagi ngajak jalan-jalan saya itu, kalau ada orang miskin itu di warung nongkrong, rokoknya satu aja hutang, 1 ler saja hutang. Terus ngomong itu seakan-akan dunia miliknya. Itu kata bapak, itu hamba paling dicintai Allah katanya. Kalau presiden orang kaya seneng itu kan wajar, alasannya jelas. Ini nggak punya alasan untuk seneng. Sudah biar tetap seneng gitu. Nanti kalau gugat Allah malah repot katanya. Kalau gugat Allah malah apa? Repot. Lu itu betul. Orang itu masih hidup kalau ketemu saya. Gak enak aku sudah jenengan dadi kiai. Nakal ra pantes, gak mulang gak pantes. Enak dadi kula, Gus. Apa wae pantes. Wah, repot. Ya sudah gak apa-apa. Sementing kamu gak gugat Allah kata saya itu. Karena tadi ketika orang-orang miskin dikelola nyuwun sewu orang yang tidak bertuhan, ini terus malah yang digugat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Sayyidina Umar dari sekian sanad, ini biar kita sepak kures.
Dari sekian sanad yang saya terima dari guru-guru saya, dari Mbah Mun, dari itu Sayyidina Umar itu punya riwayat dari Rasulullah itu unik. Inna woha kallafani an asrifa an hudu'a. Ya saya ulang lagi. Inna woha kallafani an asrifa an hudu'a. Allah itu memaksa saya supaya apa-apa itu gak ngelibatkan Allah. Karena kalau apa-apa ngelibatkan Allah, kalau Allah kuasa kenapa ada orang miskin? Kalau Allah kuasa kenapa ada orang terlantar? Malah repot semua. Orang dilatih Islam menyalahkan dirinya sendiri. Rabbana dzolamna anfusana. Makanya Umar terus pidato, jika ada orang yang tidak makmur ketika saya jadi khalifah, salahkan Umar, jangan nyalahkan Allah. Anda punya pemimpin yang tidak becus. Kalau Sayyidina Ali mirip cuma agak kacau, diskusinya agak kacau, tapi kacau ilmiah tetap bagus. Ada orang ngelapor, ya Ali, ketika kita dipimpin Umar, dipimpin Abu Bakar, Umar baik, kenapa setelah engkau pimpin kacau? Konflik, kata Ali, ketika Abu Bakar Umar mimpin, rakyatnya baik-baik kayak saya. Pas saya mimpin rakyatnya kayak kamu. Makanya nanti kalau kamu nyalahkan saya, zaman Mbah Mun gini, zaman Gus Pak kok gini, pas Mbah Mun ngiyai, santrinya kayak saya. Pas saya ngiyai, santrinya kayak kamu. Nggih, ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.